Nah, terus ini Pak, Dinas Lingkungan Hidup, kebetulan juga saya Komisi 3 ya Pak. Jadi Dinas Lingkungan Hidup tuh armadanya sisa 25 unit Pak. Dulu kan waktu 2021 saya sering manggil ke pemasukan gitu, dulu Bu Oon kan yang sering, itu masih 30. Sekarang sisa 25 itu benar semua atau ada yang rusak juga gitu Pak? Kalau ngitung armadanya 25 unit, tapi rata-rata aktif, average-nya rata-rata itu di Jakarta itu paling 20 Pak. Karena kan ada yang pingsan dulu. Ya. Berarti yang sehatnya berapa yang bisa tiap hari gitu? Ya, rata-rata di 20 sampai 22 Pak. Ya. Tadi kan bagus ya Pak, inovasinya gitu dikelola di desa. Tapi jangan sampai utopis juga gitu Pak. Ya balik lagi ke anggaran. Sudah disiapkan belum anggarannya untuk ke desa? Dan kita ngomong bisa aja dikelola ke desa, kelola di desa. Tapi apa yang diberikan programnya dari DLH itu untuk desa? Misalkan desa dikasih untuk mengelola sendiri atau bagaimana gitu. Kalau sekedar ngomong kayak gitu juga semua juga punya cita-cita, ya udahlah beres di desa gitu. Karena tadi ngambang juga gitu, dijelasin seperti itu, tapi actionnya apa gitu, programnya apa yang diberikan dan anggarannya ada enggak gitu. Jangan cuman ngawang-ngawang apa sih angin surga lah gitu, harus beres, tapi belum ada. Nah, dari 600 ton itu Pak, kan per hari kira-kira 600 ton nih di TPA. Kira-kira bisa beres tidak overload itu kalau misalkan di desa, apakah masih dikirim ke TPA nanti gitu Pak? Nah, jadi tadi pertanyaan saya balik lagi ya, inovasinya apa, programnya dan anggarannya ada tidak gitu. Kalau untuk usahakan nggak ada Pak. Nah, di tahun depan harapannya didorong di tadi Pak di bangku wilayah atau misalkan dari desa. Ya, jadi tadi Pak, jadi misalnya tidak gedung di DLH Pak. Jadi di wilayah masing-masing, begitu Pak. Ya kan tadi ini kalau yang dijelasin sama Pak Kabid Sampah itu modelnya masih tetap TPS. TPS itu kan per kecamatan, tidak per desa. Iya. Artinya TPS-nya ada pengolahan Pak. Oh jadi tiap kecamatan nanti ada pengelolaan sendiri-sendiri. Pak, sampai sana apakah tadi nanti polanya misalkan 3R ataupun terpadu ataupun apa modelnya gitu. Tapi dikelola Pak. Nah jadi syukur-syukur sampai habis. Kalau tidak paling tinggal di sininya Pak. Gini Pak, diperjelas lagi. Misalkan kalau dari desa itu yang udah dipersiapkan gitu di DLH, apa harus dikelola sama Karang Taruna atau BUMDes atau bagaimana gitu Pak? Contoh Ya, sok Pak. sekarang yang Balimbing Pak. Balimbing kebetulan tadi cikal bakalnya itu dari TPS-nya TPS Jaya dari Sabang Gunung Pak. Dari Banyak Korea Pak. Ya. Ya, sebetulnya ada hibah dari Korea itu 5 titik Pak. Yang masih berjalan itu diantaranya Balimbing dan Bantuan. Karena tadi Pak SDM-nya sudah berjalan. Cuman permasalahannya ketika tadi hanya sampai di pemilahan Pak. Nah, awalnya Balimbing itu mungkin tidak beda dengan Pak Asep. Pemilah. Nah, sekarang Balimbing itu sudah mempunyai seperti yang Pak Asep bilang itu ada instalasi Pak, proses formal untuk pemusnahan sampah. Maka sekarang Balimbing sudah tidak lagi membuang ke MPK jadi Pak. Oke, berarti berapa desa tadi? 1 apa 2? 2. Nah, gimana supaya menyebar seluruh Kabupaten Subang tuh ada 245 desa dan 8 kelurahan. Nah, gimana Pak inovasinya Pak? Nah, itu Pak perencanaannya kita sudah memodel tadi konstruksinya. Yang pertama nanti syarat desa itu Pak minimal ada tanah desa yang nanti bisa dibangunkan oleh APBD kita.
Ya. Ya, terima kasih tanggapannya, kami catat karena kita juga pansus RPJMD gitu. Biar target 5 tahun benar-benar beres. Terima kasih.